Nah, Kak, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Homesick. Ini kesukaan aku banget. Bahkan I always miss my family every day. Nah, Yes. aku mau tahu nih cara Kakak untuk menghadapi homesick versi Kakak gimana sih? Oke, homesick ini agak tricky ya, karena saya sendiri memang waktu kuliah itu memang kuliah di ibu kota provinsi, jadi memang sudah agak sekitar beberapa tahun jauh dari rumah. Memang tetap homesick, apalagi ini beda negara yang sangat jauh, yang kita tahu kita tidak mungkin pulang pada saat Lebaran atau pada saat Natal atau pada saat liburan gitu kan. Tetapi cara menghadapi homesick yang biasanya sangat parah di awal tahun karena kita belum punya teman, karena kita sendiri. Yang pertama itu kita harus terhubung dengan keluarga otomatis ya, secara kayak terutama sekarang karena teknologi yang sudah maju. Jadi pakai video call, pakai teleponan. Tapi kadang ada orang yang mungkin memang tidak terlalu nyaman juga kalau setiap hari teleponan. Memang homesick tetapi tidak selalu terkoneksi gitu secara teknologi. Yang paling pertama yang harus kamu lakukan adalah cari komunitas yang at least bisa satu bahasa sama kamu. Jadi at least meskipun tidak serta-merta itu mengurangi homesick kamu di rumah, tetapi ketika kamu berbicara sesuatu yang bisa mengeluarkan isi hati kamu dengan bahasa kamu sendiri, at some point menurutku waktu itu adalah hal yang sangat bisa membantuku untuk mengeluarkan unek-unek. Karena kalau pakai bahasa Inggris kadang aku pun nggak ngerti gimana caranya. Secara emosional kita nggak bisa menjelaskan perasaan kita pakai bahasa baru gitu. Menurutku ya, ini secara pribadi. Jadi aku kurang bisa mengekspresikan diriku in my second language, dalam bahasa keduaku yaitu bahasa Inggris. Tetapi kalau dalam bahasa Indonesia aku bisa lancar. Oh aku sedih, oh aku lagi begini, lagi begitu, aduh jengkel sama ini sama itu. Nah itu adalah salah satu pengobat rindu juga. Kemudian cari waktu luang untuk diri sendiri. Jadi evaluasi diri sendiri, kira-kira apa yang membuat kita begitu rindu dengan rumah. Apakah itu karena makanan kah? Apakah karena rindu orang spesifik, orang tertentu, misalnya rindu mama, rindu papa, atau rindu pacar, bisa jadi kan. Jadi bangun komunikasi dengan spesifik orang itu, mungkin itu yang bisa mengobati kita karena homesick. Kemudian eksplorasi lingkungan baru. Misalnya cari tahu, oh di sini ada ini, misalnya pergi ke satu situs tertentu, satu tempat tertentu. Memang itu tidak secara langsung mengobati rasa homesick kita, tetapi secara tidak langsung itu juga membuat kita kayak excited karena kita belajar tentang ini, belajar tentang itu. Jadi ada bright side yang kita temukan di dalam perasaan homesick itu. Karena itu harus diatasi sih, karena itu bisa membuat kita semakin terpuruk dan mengganggu mental kita juga secara general. Apalagi di negara baru gitu kan. Oh iya, dan kayaknya jawaban-jawaban kakak mengingatkan aku dengan satu hal yang aku lakukan, sharing dengan sesama mahasiswa internasional. Yes, international student pun sangat membantu. Iya, aku ingat banget waktu itu bilang, aku cerita sama temanku, awalnya curhat karena kita nggak paham nih sama materi kelas. Terus tiba-tiba ternyata I miss my family. Oh Nila, me too. Kayak share the same feeling itu bisa sedikit mengurangi beban yang ada dalam diri kita. Exactly. Karena ternyata kita nggak sendiri ya. Iya benar. Nah, dan international student itu punya pengalaman yang hampir mirip sama kita. Karena kita sama-sama jauh dari rumah. Dan mereka juga kebetulan pasti mungkin sendirian juga. Jadi mereka juga lagi dalam posisi nyari temen nih. Jadi pas lah. Dan kalau misalnya homesick itu kadang bisa sampai mengganggu, kayak bisa buat kita jadi lebih depresi, lebih anxiety, lebih anxious, lebih gimana, itu jangan ragu-ragu untuk selalu kontak ke kesehatan mental ya. Kak, stop dulu ini stop dulu ntar kita bahas itu lebih dalam. Yes, mantap. Tapi itu untuk salah satu kayak untuk mengatasi homesick. Yes. Nah, oke. Kita ini nih Kak, lanjut ke pertanyaan selanjutnya, which is yang aku stopin tadi nih. Nah, sometimes kan Kak, kita tuh masih beranggapan, apalagi di Indonesia ya, kamu ke psikolog itu menandakan kamu lemah. Dan ini adalah stigma yang dulu when I was in my first year, aku masih pegang itu kayak I don't want to be weak.
Masa iya aku kayak nggak bisa menahan diri aku sendiri, mental aku sendiri, sehingga itu membuat aku neglect untuk ke mental health expert gitu. Nah, yang aku mau tanyakan nih dari case kakak sendiri, apakah ada momen ketika kakak mencari saran dari ahli kesehatan mental? Dan untuk para pendengar ini mungkin bisa menjadi insight baru buat mereka yang mungkin juga bisa menjadi tantangan serupa dimanapun mereka berada. Gak harus di luar negeri tapi dimanapun, either di Indonesia, dimanapun itu. Dan sumber apa sih yang menurut kakak tuh cukup capable untuk kita ini? Oke. Jadi tapi ini mengingatkan aku juga pada satu mata kuliah yang aku ambil, yaitu Qualitative Method Study. Tapi di mana kita harus waktu itu tugasku adalah membuat suatu qualitative study gitu, yang kecil aja di bagian sekolah, hanya untuk sebagai tugas perkuliahan. Kemudian aku sangat tertarik untuk, kok jadi aku ya? Saya. Gak apa-apa. Saya bebas. Saya beta I. Oke, jadi saya sangat tertarik untuk mengambil tentang kesehatan mental international student, karena waktu itu saya juga di tahun kedua dan menarik. Saya juga sendiri mengalami, maksudnya stres yang lumayan menyita waktu ya, menjadi anxious, menjadi depresi dan lain sebagainya. Jadi saya sangat tertarik, apakah cuma saya yang merasakan hal itu atau ada teman-teman international student lain yang juga merasakan hal itu. Kemudian saya ambil sampelnya itu sekitar 9 orang. Saya wawancarai, dan itu di George Washington University untuk second year student. Jadi kesimpulan dari studi yang saya buat itu untuk George Washington University itu, memang untuk daerah-daerah yang komunal community, biasanya kita kurang mengakui kesehatan mental sebagai sesuatu yang penting di dalam culture kita. Menarik nih. Dan itu ada salah satu teman saya, dia berasal dari Nigeria. Salah satu teman saya juga berasal dari Zimbabwe. Dia mengatakan hal yang sama. Jadi terutama satu juga di Indonesia, karena saya punya beberapa teman yang juga dari Indonesia. Mereka mengatakan kalau ketika kamu mencari kayak bantuan, itu dianggap berarti itu sudah sangat parah gitu. Berarti kamu sudah tidak bisa mengatasinya sendiri. Berarti kamu kayak mau menuju ke kegilaan gitu. Dan itu adalah sebuah stigma yang sebenarnya itu juga terjadi pada saya di awal-awal pembelajaran, terutama meskipun saya mengambil kesehatan masyarakat gitu di Indonesia kan sebelumnya. Saya mengerti bahwa kesehatan mental itu untuk semua orang, bukan hanya untuk orang yang sudah mengalami gangguan yang sangat berat. Tetapi kembali lagi, ketika kamu sudah dibentuk oleh culture seperti itu dari kamu masih kecil, itu tertanam di dalam diri kamu. Dan untuk bisa keluar dari pemahaman tersebut, kamu harus unlearn, kamu harus belajar lagi dan melupakan penanaman-penanaman bahwa kamu harus kuat dengan dirimu sendiri gitu. At some point kamu adalah manusia sosial dan kamu membutuhkan bantuan, dan itu hal yang sangat wajar, itu hal yang sangat dimengerti. Tetapi akhirnya di dalam diskusi kami di dalam kualitatif method yang saya buat itu, saya mengambil kesimpulan bahwa tidak semua orang bisa akhirnya keluar dari pemahaman itu secara mudah, meskipun mereka sudah bersekolah di sini di Amerika Serikat. Jadi dari 9 responden saya yang saya wawancarai saat itu, yang semuanya international student, hanya 2 orang yang mencari tenaga profesional untuk membantu mereka secara kesehatan mental. Jadi tenaga profesional yang betul-betul mereka keluar dan reach out. Dari 9 orang. Itu tidak merepresentasikan keseluruhan international student ya, tetapi kalau secara kualitatif berarti 7 dari 9 orang ini 7. Merasa mereka tidak boleh mencari, bukan tidak boleh ya, merasa mereka lemah kalau mencari profesional untuk kesehatan mental. Dan terutama ada satu teman saya yang laki-laki, dia mengatakan apalagi untuk laki-laki. Itulah kenapa kesehatan mental kepada laki-laki itu kadang lebih tinggi. Jadi meskipun depresifnya sama, memang perempuan lebih sering mengalami masa depresif ya, tetapi laki-laki itu lebih parah tingkatannya
karena dia juga biasanya secara culture, secara sosial dilihat kamu tidak boleh terlalu share tentang kalau kamu mengalami kesusahan, kalau kamu sedih, karena itu kamu akan dilihat sebagai seseorang laki-laki yang lemah. Aduh, sering terjadi Kak, itu sering terjadi. Iya, dan itu pemahaman yang sangat harus diperbaiki dan harus ditelaah kembali, bahwa kita semua harus kembali bahwa kita ini manusia sosial, dan di dalam kehidupan yang saat ini, di dalam sistem, kalau kita di dalam sekolah terutama, apalagi kalau kita bekerja sambil sekolah dan lain sebagainya, di saat kita beradaptasi, mencari profesional itu adalah hal yang sangat wajar. Dan kalau misalnya itu membantu kamu, meskipun hanya untuk cerita, karena awal-awal pada saat datang ke sini otomatis biasanya belum punya teman. Dan tenaga profesional itu bukan untuk menilai kamu, oh kamu punya kelainan tertentu. Kadang mereka itu ada untuk mendengarkan cerita. Jadi ketika kamu bersama dengan mereka, kamu untuk mengeluarkan unek-unek. Jadi apapun yang kamu miliki dalam hatimu, ketika kamu punya kegelisahan, ketika kamu punya ketakutan, dan itu hal yang sangat wajar ketika baru pertama kali datang di negara baru kan. Keluarkanlah, dan itu ketika kamu belum mempercayai orang lain, mungkin kamu bisa gunakan tenaga profesional. Dan mereka secara profesional sangat dilarang untuk membicarakan ini kepada orang lain. Jadi ini sangat confidential ya? Ya, itu sangat confidential, dan semua apapun yang kamu katakan itu dilindungi. Kamu berhak menuntut kalau sampai akan terjadi dibocorkan dan lain sebagainya. Tetapi yang paling penting adalah kamu tidak sendiri dan kamu disupport. Kalau kakak sendiri, kakak pernah nggak menggunakan jasa itu? Iya, jujur untuk pertama kali. Jadi di semester awal datang ke sini, kebetulan ibu saya itu meninggal di tahun 2022. Dan saya barusan, ya thank you. Jadi saya baru kesini itu ketika ibu saya meninggal di bulan Januari. Kesini saya di bulan Agustus. Iya, karena itu masuk fall semester. Dan fall semester itu langsung masuk cuaca yang sangat dingin dengan perbedaan situasi akademik yang sangat berbeda dari yang saya dapatkan di Indonesia. Dan di sini saya harus beradaptasi dengan culture, saya masih harus beradaptasi dengan duka, dan saya masih harus beradaptasi dengan mencari teman, lingkungan, beradaptasi dengan iklim dan cuaca dan lain sebagainya. Saya betul-betul membutuhkan tenaga profesional pada saat itu. Karena jujur saja waktu awal-awal datang, kita kan belum bisa membebani orang lain yang juga sesama student ya. Dan punya beban yang sama. Punya beban yang sama. Jadi saat itu saya mencari tenaga profesional, yaitu di University Student Center. Oh iya. Iya. Jadi kampus punya resource itu ya? Iya. Jadi untuk setiap kampus di Amerika Serikat, dimanapun, mereka selalu punya mental health support. Dan itu gretong. Kalau kamu masuk ke kampus itu, otomatis kamu udah itu bagian dari fasilitas ya, Wak. Itu kalau kamu sudah masuk asuransi yang juga terafiliasi dengan kampus, itu gretong. Jadi semuanya akan tercover oleh asuransi itu, dan itu sangat disarankan. Dan di sini bukan berarti kamu menghadapi masalah aja makanya kamu ke tenaga profesional untuk mental health, tetapi hanya untuk curhat, bahkan untuk mengeluarkan unek-unek. Biasanya mereka pun ada grup-grup kelompok yang juga international student group misalnya. Jadi kita membicarakan tentang masalah-masalah international student yang terjadi di antara kita. Ketika kamu membicarakan itu di dalam grup, itu bukan lagi menjadi masalah kamu sendiri. Karena kamu menyadari, oh bukan cuma aku yang mengalami masalah itu. Ternyata teman ini, teman itu, teman yang lain itu juga punya masalahnya. Dan itu tidak terlalu menjadi berat lagi untuk kamu. Karena kamu merasa, oh I'm not alone. Kita punya orang lain, ternyata ada orang lain juga yang mengalami itu. Dan itu hal yang sangat normal. Oke. Berarti emang mental health ini sangat penting ya? Yes, sangat penting. Karena itu akan mempengaruhi langkah-langkah kita ke depannya. Yes, itu akan sangat mempengaruhi produktivitas kamu. Dan mental health ini secara umum memang kita gangguan secara mental ya. Maksudnya bukan berarti gangguan yang parah, bukan berarti selalu bipolar, atau bukan berarti selalu drug addiction seperti itu. Iya. Ketika kamu merasa tidak nyaman, ketika misalnya mau ujian, terus kamu merasa sangat anxious, terus jantung kamu berdebar sangat kencang, itu adalah bagian yang kamu harus menelaah lagi ke dalam dirimu. Kenapa aku merasakan ini? Dan itu bisa mengganggu performamu pada saat ujian.
Ketika itu sudah mulai mengganggu produktivitasmu, maka kamu setidaknya membutuhkan sesuatu untuk menyadari apa yang terjadi dan mengeluarkannya. Yes, apalagi gotcha, as Kak. an international student yang belajar di luar negeri. Menarik, Yes. menarik. Jadi buat teman-teman pendengar, listen. Yes. Tidak apa-apa untuk menjadi tidak baik-baik saja. Yes, it's okay not to be okay. It's okay not to be drakor okay. ya. Iya. Jangan ragu untuk menggunakan Iya. expert Dan atau cari bantuan. ya siapapun itu. Iya, teman atau orang tua, jujur. Kasih Yes. tahu, saya lagi begini. Percaya deh, ketika kamu mengatakan ke teman kamu atau ke siapapun orang yang kamu percayai biasanya ya, saya lagi tidak baik-baik saja, kamu sudah bisa bernapas sedikit lebih lega. Karena itu tidak ada di bahu kamu aja gitu. Ketika kamu mengeluarkannya, itu juga mengeluarkan di luar sana kalau kamu butuh bantuan, kalau kamu tidak, dan orang lain akan mengassurance kamu kalau kamu tidak sendiri gitu. Yes, bener banget. Yes. Ya, jadi bukan memindahkan masalah kita ke orang lain ya, Iya. enggak. At least mengeluarkan Mengeluarkan, ya. Tiba-tiba bilang, aduh ternyata gue punya utang nih 100 juta. Bayarin dong. Nah itu nggak bisa, itu konsepnya beda ya. Beda ya, say. Anyway, Kak Elvi, Yes. thank you banget udah hadir, udah mau bergabung dan berbagi pengalaman ke Yes. teman-teman pendengar. Dan buat teman-teman, semoga percakapan hari ini membantu kalian untuk merasa lebih siap menghadapi perjalanan studi di luar negeri. Yes, just remember, merasa rindu rumah, kewalahan, atau canggung, semua itu adalah hal yang wajar. Dan ini semua adalah bagian alami dari adaptasi dengan hal-hal baru. Yes, betul Bener banget sekali. ya. Ya. And keep fighting untuk yang mau study abroad. You're doing your best and you're doing great. Kalau mimpi itu nggak buat kamu ketakutan, berarti itu belum terlalu besar. Iya. Dan ini untuk semua orang-orang hebat pasti pernah mengalami tekanan dan masa sulit, dan you're one of them. So don't worry. Yes, don't worry, you are not alone. Yes. Thank you, Kelvi. Thank you, Mila. Terima kasih teman-teman telah mendengarkan Study Abroad Tips Podcast for You. Nantikan episode berikutnya di mana kita akan membahas tips budgeting dan cara manage financial selama study abroad dengan guest star kita yang udah punya banyak sepak terjang cukup lama sebagai international student. Jika kalian suka podcast ini, jangan lupa share ke teman-teman kalian agar semua bisa dapat informasi penting tentang tips-tips persiapan study abroad. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap semangat dan terus bereksplorasi.